Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar hati kami kadang-kadang kurang siap untuk memuji-Mu. Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang melampaui segala imajinasi pikiran kami. Tapi Engkau Tuhan Allah yang telah menyatakan diri-Mu kepada kami dalam firman-Mu. Dan Engkau yang telah juga menebus kami di dalam Yesus Kristus, memberikan Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami. Tuhan, ajarlah kami dalam setiap hidup kami, segala waktu kami, dan khususnya ketika kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Setiap hari Minggu, hari perhentian yang Kau sediakan bagi kami. Pimpin kami semua setiap minggu datang dengan hati yang siap untuk memuji-Mu, meninggikan-Mu. Bukan hanya dari mulut kami, tapi dari dalam hati kami yang paling dalam. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dan hati kami diangkat untuk melihat kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan. Iman kami dikuatkan karena kami memandang kepada Engkau, mengenal-Mu, dan hidup di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau terus berikan kepada kami minggu lepas minggu, dan kami sekarang siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon sekali lagi Roh-Mu yang kudus juga bekerja di dalam hati setiap kami, memimpin hamba-Mu dan memimpin setiap kami yang mendengar, sehingga kami semua dipimpin oleh Roh kebenaran, mengerti, masuk ke dalam kelimpahan kebenaran, dan bukan hanya mengerti, tapi kami memiliki hati yang taat akan panggilan Tuhan di dalam firman-Mu. Pimpin setiap kami dan berbicaralah kepada setiap kami, ya Tuhan. Kami memohon semua ini dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca hari ini masuk ke dalam pasal yang ke-6 dari kitab Efesus. Kita akan membaca, atau saya bacakan bagi saudara, pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 9. Meskipun kita hanya akan membahas ayat 1 sampai 4, saya akan bacakan bagi saudara ayat 1 sampai 9. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-9, satu bagian, satu perikop ini. Oke, saya bacakan bagi saudara sekalian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Saudara sekalian, kalau saudara mengikuti akan eksposisi kita dari kitab Efesus, maka saudara mungkin masih ingat bahwa mulai Efesus pasal yang keempat itu kita masuk ke dalam hal-hal yang lebih praktis. Ya, jadi Efesus 1 hingga pasal 3, Efesus 1 pasal 1 hingga pasal 3 itu adalah banyak Paulus menuliskan hal pengajaran-pengajaran yang bersifat doktrinal, pengajaran tentang siapa Allah, siapa Kristus, bagaimana pekerjaan Allah di dalam hidup kita, bagaimana iman kita di dalam Kristus, bagaimana kita sebagai manusia yang baru di dalam Kristus. Nah, saudara sekalian, itu adalah apa yang Allah, jadi itu adalah pengajaran-pengajaran doktrinal tentang siapa Allah, siapa Kristus, siapa kita, apa itu dosa dan sebagainya. Hampir tidak ada perintah di situ.
Ya, dalam 3 pasal yang pertama hampir tidak ada perintah, hanya 1 perintah dari 41 perintah dalam seluruh kitab Efesus. Hanya 1 perintah itu dalam 3 pasal yang pertama. Sedangkan 40 perintah yang ada di dalam kitab Efesus itu ada di dalam mulai pasal 4 sampai pasal yang ke-6. Ya, jadi ini adalah aplikasi. Ini adalah berdasarkan doktrin, berdasarkan siapa Allah, berdasarkan siapa Kristus, berdasarkan apa yang Kristus telah kerjakan bagi kita di dalam menebus kita, bagaimana Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini semua pekerjaan Allah berdasarkan apa yang Allah telah kerjakan, berdasarkan siapa Allah. Maka kita hidup, bagaimana kita hidup secara aplikasi, ya, secara praktis di dalam hidup kita. Ya, kita kalau sudah ingat yang terakhir, kita membahas satu bagian yang terakhir dari pasal yang ke-5 bagian terakhir, itu kita masuk ke dalam aplikasi spesifik. Ya, aplikasi spesifik di dalam 3 relasi yang penting dan juga yang hari ini kita akan bahas. Ya, beberapa kali kita membahas tentang relasi yang penting, yaitu antara suami dengan istri. Ya, dan kemudian hari ini kita akan membahas tentang anak-anak dengan orang tua, khususnya dengan ayah atau bapak-bapak di sini, ya. Dan yang kemudian minggu depan kita akan membahas tentang relasi juga yang khusus, yaitu antara hamba dan Tuhan, ya. Jadi ini adalah aplikasi segala prinsip firman Tuhan, khususnya Injil Yesus Kristus, itu kemudian diaplikasikan di dalam 3 relasi yang spesifik, istri dengan suami, anak-anak kepada orang tua, dan kemudian hamba kepada Tuhan. Ya, dan ini menggambarkan adalah seluruh ketiga relasi ini adalah relasi yang sudah dirusak oleh dosa. Ya, seluruhnya sudah dirusak oleh dosa, dan kemudian mendapatkan pengharapan dan kekuatan untuk diperbaiki dan diperbaharui di dalam Kristus, di dalam kuasa Injil Kristus. Ya, kita misalnya melihat bagaimana kepada istri, kita sudah membahas, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, itu dikaitkan dengan Injil. Dan suami, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Itu perintah kepada istri dan perintah kepada suami. Ini adalah aplikasi daripada Injil di dalam kepada suami, di dalam relasi mereka, dan kepada istri dan kepada suami. Dan hari ini juga kita akan membahas tentang anak-anak dan orang tua. Nanti kita akan bahas lebih detail, ya. Dan yang ketiga minggu depan kita akan membahas tentang relasi antara hamba dan Tuhan. Misalnya ayat yang ke-5 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dalam dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, ini adalah juga diperbaharui relasi antara hamba-hamba dan tuan-tuan, ya, di dalam kuasa Injil Kristus. Sudah sekalian, ini yang kita mau melihat bagaimana dampak Injil itu adalah sesuatu yang sangat radikal. Ya, Injil itu bukan hanya bicara tentang relasi kita dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita di dalam Kristus, itu intinya memang, tetapi dari situ kemudian Injil itu yang berkuasa itu, dia juga kemudian mempengaruhi seluruh hidup kita. Ya, mempengaruhi bagaimana istri berelasi dengan suami, bagaimana suami berelasi dengan istri. Hari ini kita akan membahas bagaimana anak-anak berelasi dengan orang tuanya, dengan bapaknya terutama, dan bagaimana bapaknya berelasi dengan anak-anak. Dan juga bagaimana itu mempengaruhi secara radikal relasi antara hamba-hamba atau budak-budak dengan tuan-tuan. Sehingga sangat radikal dampak Injil ini, sehingga ketika prinsip-prinsip firman Tuhan ini dijalankan di dalam konteks saat itu, institusi yang ada perbudakan, ada budak, ada tuan, ya, master and slave, maka ketika orang-orang Kristen khususnya mengerti ini dan kemudian menjalankan prinsip ini, karena begitu radikal kuasa daripada Injil Kristus, mereka menyadari bahwa institusi ini tidak lagi bisa dipertahankan. Ya, institusi perbudakan dengan tuan atau perbudak dengan budaknya tidak lagi bisa dipertahankan. Nanti kita minggu depan kita akan belajar bagaimana radikalnya sehingga berubah secara mendasar,
Sehingga ketika orang-orang Kristen menjalani prinsip yang diajarkan di dalam bagian sini yang sebagai aplikasi daripada Injil Yesus Kristus, mereka menyadari ini tidak boleh lagi terjadi, sehingga perbudakan itu dihapuskan melalui perjuangan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang menyatakan, khususnya di Inggris itu seorang yang bernama William Wilberforce. Ini juga teman dari John Newton. Tadi Pak Nemuel menyebut William Cooper itu adalah teman dari John Newton, ya. Ini juga murid atau teman daripada John Newton, sangat dipengaruhi oleh John Newton yang mengarang lagu Amazing Grace, yang kita semua saya rasa tahu lagu yang sangat terkenal itu. Mungkin itu lagu yang paling terkenal di seluruh dunia, Amazing Grace, ya. Itu ditulis oleh John Newton yang adalah mantan penjual budak sendiri, tapi dia kemudian bertobat, dia mulai sadar akan kerusakan daripada sistem yang sudah ada di dalam dunia pada waktu itu, sehingga dia sangat mempengaruhi William Wilberforce. Dia seorang anggota parlemen di Inggris dan berjuang untuk akhirnya menghapuskan akan undang-undang perbudakan. Tidak ada lagi perbudakan, ya, di dalam setelah William Wilberforce mati, itu kemudian disahkan akan undang-undang yang memperjuangkan penghapusan perbudakan. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan fokus kepada relasi antara anak-anak dan orang tua, dan khususnya anak, khususnya bapak-bapak mereka. Dan ya, kita tahu, saya bersyukur, saya pas juga, saya rasa ini waktunya ada anak-anak remaja yang ada di tengah-tengah kita, ya. Anak-anak juga, tentu ada anak-anak muda, mereka juga boleh mendengar akan khotbah hari ini yang berbicara kepada mereka secara langsung, kepada anak-anak, tentu kepada anak-anak remaja, anak-anak mungkin yang lebih kecil lagi, ya, berbicara kepada anak-anak dan juga berbicara kepada orang tua. Saya bacakan sekali lagi perintah kepada anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke, poin yang pertama, saya akan berbicara secara khusus prinsip ini kepada anak-anak, dan kita tentu juga ya, kita to some extent juga kita punya orang tua, ya, bisa juga berlaku kepada kita, dan biarlah dan nanti bagian yang kedua kita akan membahas anak-anak jangan langsung waduh, ini diperintah-perintah oleh firman Tuhan. Jangan khawatir, nanti habis itu bapak-bapak, ya, dan orang tua, ya, dua-duanya adil, ya, karena ini adalah firman Tuhan yang diberikan kepada semua orang manusia dari segala umur, segala keadaan, baik kepada anak-anak dan juga kepada orang tua, ya, atau kepada ayah khususnya. Hal yang pertama kita boleh perhatikan di sini. Perintah ini, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, ya, obey your parents in the Lord, for this is right, ya. Hal yang pertama kita perlu mengerti adalah perintah ini untuk taat kepada orang tua adalah taat di dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan, ya. Apa artinya taatilah orang tuamu di dalam Tuhan? Artinya adalah taat di dalam kaitan taat kepada orang tua di dalam kaitan kepada Yesus Kristus, juru selamatmu. Karena engkau telah diselamatkan, kau telah ditebus hanya karena kasih karunia, kau ditebus bukan dengan perbuatanmu, bukan dengan segala usahamu, hanya karena kasih karunia kau diselamatkan dan kau ada di dalam Tuhan, engkau telah diciptakan di dalam Yesus Kristus. Itu adalah anugerah Tuhan semata-mata, dan tetapi diciptakan untuk pekerjaan baik yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Ini yang dinyatakan dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kita boleh dimunculkan, ya, bagi kita sekalian. Kita sudah singgung beberapa kali. Jadi saya bacakan bagi saudara bahasa Inggrisnya, ya. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. Not as a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus. Ya, created in Christ Jesus. Kita ada di dalam Kristus karena Tuhan yang menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru, menyelamatkan kita dengan anugerahnya di dalam iman.
kita menerimanya. We are created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ya, kita boleh ketika kita menyadari kita adalah sebagai anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan, kita adalah milik Tuhan, seluruh hidup kita milik Tuhan, maka salah satu aplikasi daripada kebenaran ini adalah kita taat kepada Tuhan, karena ini adalah salah satu pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita tinggal di dalamnya, hidup di dalamnya. Pekerjaan baik bagi anak-anak secara khusus adalah engkau mentaati akan orang tuamu. Ya, mentaati karena apa yang Tuhan telah kerjakan bagimu. Dan ini adalah salah satu pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, saudara sekalian, di dalam Tuhan juga berarti juga di dalam kebenaran, karena Tuhan kita adalah kebenaran itu sendiri. Ya, memang orang tua itu tidak sama dengan Tuhan, ya, sehingga orang tua kadang-kadang tidak mengatakan kebenaran, tidak memberi teladan yang baik kepada anak-anaknya. Maka kalau orang tua mengajarkan ketidakbenaran, ya, saudara tidak perlu taat, karena taatnya adalah taat di dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan. Jadi saya teringat waktu mempersiapkan ini, teringat bagaimana saya juga dibesarkan oleh orang tua yang bukan Kristen. Jadi sebagian mungkin pernah dengar cerita ini, tapi tidak apa-apa, mungkin anak-anak remaja yang baru belum pernah dengar. Ya, saya dari kecil itu dibesarkan. Dari kecil sekali saya mungkin ingat, kalau nggak TK itu SD kelas 1. Itu berarti kecil sekali ya. TK itu berarti umur 6 atau umur 7 begitu. Kelas 1 itu umur 7 ya. Dari umur 6 atau umur 7 itu saya sudah duduk di sebelah papa saya, liatin dia main capsa. Capsa ya. Capsa sudah anak-anak tahu capsa ya. Kartu, main capsa, main kartu 13 ya. Kartu remi 13 main capsa. Jadi dari kecil saya sudah diizinkan, malah diizinkan, di encourage atau apa, nggak tahu lah. Pokoknya kita anak-anak masih kecil sekali. Sudah siapa kelas 6, umur 6, umur 7 sini. Ya mungkin nggak tahu, lebih kecil dari Connor kali ya, lebih kecil, pasti lebih kecil. Siapa anaknya Sing mungkin. Ya, sangat kecil sekali, mungkin Daniel begitu ya, mungkin lebih kecil lagi dari itu. Saya nggak habis pikir waktu merenungkan ini. Umur 6 tahun, 7 tahun saya sudah duduk, karena setiap seminggu berapa kali saya tidak ingat ya, seminggu paling sedikit 1 kali, tapi bisa mungkin seminggu 2 kali. Itu papa saya undang teman-temannya datang, rumah kita sempit, rumahnya bilik gitu ya, rumahnya kiri kanan tuh bilik sebenarnya. Setiap Sincia itu kungkung tuh kakek saya tambelin bilik-bilik itu, karena bilik-bilik itu bocor ya, bolong ke tetangga, harus ditempel segala macam. Rumahnya kecil tetapi dia kumpulin teman-temannya datang di ruangan yang paling besar, which is sangat kecil. Sangat kecil. Saya ingat sekali, sempit sekali, tapi dia buka meja bulat dan undang 3-4 orang temannya ya. 4-5 orang mungkin datang keliling meja itu ya, berempat mereka main capsa, ada rokok, ada kopi di situ, dan saya duduk di sebelah kanan papa saya, koko saya duduk di sebelah kirinya dia, atau terbalik lah, saya kurang tahu, lupa. Ini seperti penjahat kiri kanan, dia sedang disalib. Saya duduk di sebelah kanan, dia duduk di sebelah kiri, papa saya duduk di tengah, dia main capsa, bagi kartu, buka capsa. Diajarin saya ngecaknya tuh bagaimana, ngecak tuh apa ya? Inggris nggak tahu ya gimana, pokoknya saudara ngecak capsa gitu. Wah, belajar dari kelas TK atau kelas 1 SD saya sudah pinter main capsa gitu ya, jago main capsa. Oh begini, kalau pair itu bagaimana, kalau ini taruhnya di mana, bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang dan sebagainya, mengaturnya bagaimana supaya bisa lebih menang. Nah, ini orang Chinese di sini pada tahu pasti apa artinya main capsa, tahu apa yang saya katakan ya. Rokok di situ sambil ngopi, sambil ngerokok ya. Kalau iya, saya percaya orang tua saudara nggak ada ngajarin saudara seperti itu. Ya,
nggak ada ngajarin ngerokok, ngajarin capsa di sebelah dan sebagainya. Taatlah di dalam Tuhan. Ya, kalau mengajarkan hal yang tidak baik, yang tidak benar, itu tidak perlu mentaati mereka. Ya. Remaja-remaja, anak-anak remaja, ya, teens, pasti kalian lebih mengerti tentang, dan boleh tanya. Anak-anak yang lebih kecil mungkin tidak ngerti. Ya dibikin apa ya jadi seperti apalah. Ya. Sudah kalau saya cerita itu, terus saudara lihat saya berdiri di sini sebagai hamba Tuhan sudah 25 tahun menjadi pendeta, ya. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Saya ada sebagaimana saya ada. Ya, kalau bukan karena anugerah Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan menarik hidup saya, maka ya saya sudahlah menjadi tukang bakmi yang main capsa tiap hari. Bos bakmi yang main capsa. Ya. Sampai hari ini bapak saya masih main capsa. Ya pasti tidak berubah, itu sudah mendarah daging. Ya. Saya sempat beberapa tahun main capsa, berjudi dan segala macam. Tapi karena anugerah Tuhan menyelamatkan, membuat bertobat, dan Tuhan bentuk berubah sedikit demi sedikit, ya Tuhan membentuk. Remaja-remaja yang sudah lebih mengerti, ketika engkau tidak setuju orang tuamu mengatakan apa, boleh tanya, ya boleh tanya, boleh, tapi dengan sekali lagi dengan respect. Ini adalah relasi yang berbeda. Anak-anak, taatilah orang tuamu. Tidak pernah orang tua dikatakan orang tua taatilah kepada anak-anak. Ini semua ada ordo, ya jelas. Apalagi anak-anak yang masih kecil, ya mereka sudah ikut saja apa yang orang tua katakan. Tapi saudara yang sudah lebih besar, sudah lebih remaja, apalagi pemuda, boleh tanya, boleh bertanya kenapa seperti demikian. Dan orang tua yang sudah menjelaskan, ketika orang tua sudah menjelaskan, ya semakin besar kita semakin bisa menjelaskan. Seharusnya makin bisa orang tua, makin bisa memberikan alasan kenapa demikian, semakin bisa menjelaskan kenapa firman Tuhan, apa artinya firman Tuhan mengatakan demikian, mengapa papa mengatakan demikian. Bukan hanya kalau masih kecil mungkin mengatakan sudah taat saja. Kenapa taat? Because I said so. Ya, kalau sudah ngotot saya sudah, kalau anak kecil sudah taat saja. Tapi kalau sudah remaja, sudah semakin besar, pasti tidak bisa begitu. Pasti tidak boleh begitu. Ya, pasti harus kita menjelaskan mengapa demikian. Mengapa ini sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Ya. Anak-anak, taatilah orang tuamu, for this is right. It's very simple. Kenapa taat? Karena ini benar. Karena ini adalah kehendak Tuhan. Karena ini sesuatu yang juga baik bagi engkau. Kehendak Tuhan selalu baik bagi engkau. Kalau sudah dijelaskan, orang tua sudah menjelaskan, inilah seperti ini, kenapa begini, kenapa harus begitu, dan ada banyak contoh-contoh yang boleh diberikan, maka anak-anak taatlah kepada orang tuamu. Ya, taat. Kalau tidak itu menjadi capek luar biasa, dan terus bentur. Tentu ada remaja yang kau tidak mengerti, boleh tanya, pasti boleh tanya. Boleh tidak setuju, boleh tidak setuju. Tapi begitu dijelaskan ketidaksetujuanmu, ketidakmengertianmu, kesalahanmu, maka taatlah, obey your parents in the Lord, for this is right. Karena ini adalah benar. Ya, memang haruslah demikian Indonesianya, seperti demikian. Lalu kemudian dijelaskan, Alkitab sendiri menjelaskan, ya. Ayat yang kedua adalah mengutip Perjanjian Lama. Ini adalah salah satu perintah yang 10 hukum Taurat yang sangat penting. Perintah Tuhan, honor your father and mother. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ada janji supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, mari kita lihat kutipan ini. Ini adalah kutipan dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Keluaran 20 ayat 12. Ya. Ini adalah tempat di mana Tuhan menyatakan 10 hukumnya melalui Musa di Gunung Sinai. Ya. Ada 10 perintah, dan ini adalah perintah yang
keberapa? Kelima, ya. Ini adalah perintah yang kelima. Perintah yang kelima, perintah 1 sampai 4 itu bicara kepada Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan menyembah Allah lain, jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Ya, itu bicara tentang Allah, tentang mengasihi Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Dan dari 6 sampai ayat yang ke-10 itu bicara relasi antara manusia dengan manusia. Jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menipu, jangan mengingini milik sesamumu dan sebagainya. Itu adalah perintah yang bagian yang kedua, 6 sampai 10 itu adalah perintah mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Nah, perintah yang kelima ini ada di tengah-tengah. Ini ada di tengah-tengah, ada yang mengatakan ini tentu berkaitan dengan manusia, ayah dan ibu, ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi juga seperti transisi, karena sebelumnya adalah bicara tentang Tuhan, karena orang tua adalah mewakili Tuhan. Tuhan memberikan orang tua sebagai perwakilan Tuhan kepada engkau, untuk mengajar, untuk mengasihi, untuk mendidik, untuk memberi makan, untuk memelihara, untuk menjaga dari segala mara bahaya, supaya engkau bertumbuh sebagai manusia yang utuh, sebagai manusia yang berkenan kepada Tuhan, sebagai manusia yang mempermuliakan Tuhan. Sudah kembali munculkan Keluaran 20 ayat 12, ya. Hormatilah ayah dan ibumu seperti lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, mari kita baca bersama-sama, ya, khususnya anak-anak remaja. Kita baca bahasa Inggrisnya, ya. Kita baca bersama-sama ayat 12. Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Ya, ini adalah perintah yang ada janjinya. Ya, dikatakan di sini ada janjinya, janji supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kita harus mengertinya seperti ini. Ini adalah di dalam konteks Keluaran itu, ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Ini adalah 10 perintah, dan salah satunya perintah yang kelima, perintah ini kepada bangsa Israel yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi di sini Tuhan mau mengatakan kepada bangsa Israel, kalau engkau mentaati, ini salah satu prinsip hidup yang sangat penting di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan umat Tuhan, ketika anak-anak menghormati akan orang tuanya. Menghormati, honor your parents, or honor your mother and mothers, maka engkau akan menjadi satu bangsa yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian, yang akan mengalami segala janji Tuhan ini, akan panjang umurmu, kamu akan berbahagia dan panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ini adalah pertama-tama kita harus mengingatnya, ini adalah perintah kepada satu prinsip kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan, supaya umat Tuhan, kalau engkau menjalani perintah ini, kau menjadi satu umat, satu bangsa yang hidup berbahagia dan panjang umur. Kamu akan hidup lama sekali di tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara sekalian, tanah perjanjian ini adalah, kalau kita melihat dari perjanjian baru, ini adalah bayang-bayang dari janji Tuhan tentang langit dan bumi yang baru, ya, langit dan bumi yang baru. Tanah perjanjian itu adalah bayang-bayang dari langit dan bumi yang baru, yaitu ketika Kristus datang kedua kali, baru akan janji ini digenapi secara sempurna. Ada langit dan bumi yang baru, dan kita akan hidup selama-lamanya di situ. Dan inilah ciri daripada, salah satu ciri umat Tuhan adalah anak-anak yang mentaati akan orang tuanya. Engkau akan hidup sampai panjang dan bahkan selama-lamanya. Nah, ini saya rasa pengertian seperti ini menjawab akan pertanyaan tentang bagaimana janji ini sebenarnya menjadi realita di dalam hidup kita. Apakah anak-anak yang taat kepada orang tuanya selalu umurnya panjang? Nah, ini kan menjadi pertanyaan, ya. Akan panjang umurmu, taatilah, hormatilah ayah dan ibumu, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di tanah yang Tuhan janjikan. Di bumi, Alkitab ini mengatakan, ya, di dalam Efesus. Ini saya rasa pertanyaan yang penting, ya, karena kita tahu
kita tahu itu tidak semua anak-anak hidup umurnya panjang. Tidak semua anak-anak yang taat kepada Tuhan itu umurnya panjang. Ya, saya mengalami sendiri secara personal, secara pribadi. Adik saya yang umur 10 tahun pada waktu saya umur 12 tahun, itu hanya beda 2 tahun dengan saya. Dan sampai hari ini saya masih kalau ingat-ingat saya sangat rindu kepada dia. Ini adik satu-satunya perempuan, saya sebenarnya anak nomor 3, adik saya nomor 4, dia paling kecil, yang paling cantik, yang paling juga pinter gitu ya. Dia juga ternyata sangat, setelah meninggal baru saya tahu, kami keluarga baru tahu dia juga sangat puitis ya. Wah, pasti siapa cowok yang tidak mau. Cantik, pinter, puitis lagi ya. Dia ternyata dari umur 10 itu, umur 9, 8 dia mulai banyak tulis puisi, dan puisinya banyak puisinya kepada Tuhan. Tentang imannya, tentang kesungguhannya, dan sebagainya. Dia sempat ke sekolah minggu bersama-sama dengan saya. Dia umur 10 tahun meninggal, mati karena kecelakaan, tenggelam di kolam renang daripada keluarga besar lah ya, keluarga besar. Itu pertanyaannya adalah kenapa? Bukankah ini janji Tuhan? Ini salah satu kita bergumul ya dengan firman, dengan kenyataan daripada hidup kita bergumul. Bukankah janji Tuhan mengatakan ketika engkau menghormati ayahmu dan ibumu? Saya percaya adik saya salah seorang yang sangat menghormati ayah dan ibu di dalam segala keadaan yang ada. Maka perjanjinya adalah supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Apakah dia hidup panjang? Pasti tidak. Ternyata tidak, cuma 10 tahun. 10 tahun dia sudah harus meninggal. Saya merenungkan bagian ini, saya bisa mengatakan, mengamini, betul dia hidup. Dia hidupnya panjang. Bahkan hidup selama-lamanya di dalam Tuhan. Ya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan barang siapa di dalam aku, maka dia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Memang mati, sekali lagi saya katakan ini janji ini akan digenapi nanti. Janji ini adalah janji digenapi secara sempurna nanti dalam langit dan bumi yang baru. Ya, bukan kita bisa meninggal, kita bisa mati, tetapi bagi mereka yang ada di dalam Tuhan, menuruti kehendak Tuhan, maka kita akan hidup sampai selama-lamanya. Roma 8 ayat 35, 37, sampai 39 mengatakan ini kepada kita. Roma 8:35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Pedang itu menunjukkan mati. Tetapi dalam semuanya itu, di dalam bahasa Inggrisnya ada jawaban 37. No! Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, distress, persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? The answer is no. In all these things, we are more than conqueror. Dalam semuanya ini, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Selanjutnya 38-39. Sebab itu aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ini jawabannya. Ya. Jawabannya adalah ya, anak-anak yang taat kepada orang tuanya di dalam Tuhan akan hidup panjang, bahkan hidup selama-lamanya. Ya, mungkin tidak di dalam dunia ini, tapi di dalam langit dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya rasa itu menjadi satu penghiburan yang besar bagi siapapun. Mungkin saya tidak tahu apakah di antara saudara yang kehilangan anak atau adik atau cucu dan sebagainya. Ini tentu menjadi penghiburan bagi saya secara khusus. Jadi boleh disimpulkan saudara sekalian, khususnya anak-anak, boys and girls, ya. Listen to this few things as a summary. I'm talking to the boys and the girls now. Trust Jesus
First, trust Jesus to forgive your sins and be your Savior. Percayalah kepada Yesus yang telah menyelamatkan dosamu dan yang telah menjadi juru selamatmu. Dia telah menebus, mati, tadi Efesus pasal yang kedua. Dia telah mengampuni dosamu, dia adalah juru selamatmu. Yang kedua, trust God that He always reward obedience in the best way. He is God and He is good. Ya. Percayalah, dia selalu memberikan pahala atau reward, ya, seperti janji yang Tuhan berikan di sini kepada kita. Di dalam cara yang in the best way. He knows better. Dia tahu yang jauh lebih besar, mulia daripada kita sendiri. Percaya kepada Tuhan. And thirdly, know that obedience is right. Yeah. Obey your parents in the Lord, for this is right. And this is not only right, but also good for you. Good for you. Ya, right itu adalah benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi juga kita selalu harus tahu, selalu kita menegaskan kepada kita, perintah Tuhan itu bukan hanya menyenangkan Tuhan, bukan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi perintah Tuhan itu adalah baik bagi kita. Obedience is right and good for you. Ya. And lastly, therefore, boys and girls, obey and respect your parents. Obey and respect your parents. Ini adalah perintah Tuhan. And it's not easy to be parents. Ya, jadi orang tua. Anak-anak saya makin besar, mereka makin sadar. Bisa nggak ya nanti aku jadi orang tua, jadi papa mama, jadi mama, ya, mereka udah perempuan. Jadi mama. Waduh, ngelihat mama susah. Mereka makin besar, makin tahu tidak mudah jadi orang tua itu. Ya, selain nanti kita akan lihat, selain mencukupi kebutuhan secara fisik, lebih lagi mendidik, mengasihi, ya. Banyak pekerjaan. Semakin dewasa, semakin anak-anak makin tahu. Waduh, saya udah bilang, nanti kamu makin gede, makin the only things that happens to you, the life getting harder. Ya, akan lebih banyak tanggung jawab yang kau harus berikan. Ya, kita tahu ya. Kita kalau sudah lewat kita tahu paling enak tuh sekolah. paling mereka yang sekolah susah banget, exam setengah mati gitu. Ya, kalau sekolah lagi uni, kita lihat uni paling enak itu masa uni. Gak usah mikir macam-macam. Pokoknya belajar main gitu. Ya, kita orang tua memikirkan banyak hal. Ya, it's not easy to be parents. So obey and respect your parents. Again, trust Jesus to forgive your sins and be your Savior. Trust God that He always reward obedience in the best way. Know that obedience is right. And obey and respect your parents. Yeah, this is right. This is what bring glory to God, and it is good for you. Oke, sekarang bapak-bapak. Ya. Khususnya bapak-bapak, ayat yang keempat mengatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita tahu tadi sebelumnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, jadi pasti orang ini termasuk ayah dan ibu. Ya, di sini, tetapi di sini secara khusus Paulus menegaskan sesuai dengan prinsip seluruh firman Tuhan, yaitu bapak-bapak, laki-laki, suami, ayah adalah orang yang menanggung tanggung jawab yang utama, primary responsibility. Ya, menjadi orang yang menanggung tanggung jawab yang utama, bukan satu-satunya. Dia bukan orang yang bertanggung jawab satu-satunya, tetapi dia orang yang bertanggung jawab paling utama di dalam keluarga. Ya, jadi kalau sudah mengingat bagaimana manusia jatuh di dalam dosa, dalam Kejadian pasal yang ketiga, kita tahu yang pertama makan, yang pertama melanggar, yaitu Hawa. Dia yang makan buah itu, lalu kemudian dia berikan kepada Adam, suaminya, ada bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika Tuhan datang, ketika Tuhan menghampiri manusia,
maka yang dia tanya bukan Hawa pertama-tama. Yang dia tanya, dia datang kepada manusia dan bertanya, "Where are you, Adam?" Di manakah engkau, Adam? Meskipun Tuhan tahu apa yang terjadi. Yang jatuh terlebih dahulu istrinya, yaitu Hawa. Tetapi yang ditanya, yang diminta pertanggungjawaban yang pertama adalah ayah, suaminya, ya, Adam. Saudara sekalian, kita tahu dua-duanya bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Misalnya Amsal 1 ayat 8, Amsal 6 ayat 10 menegaskan akan hal ini. Boleh dimunculkan? Amsal 1 ayat 8. Tegaskan. Boleh dimunculkan di layar? Post, ya. Amsal 1 ayat 8 saya, kalau sudah ketemu saya bacakan bagi saudara. Mazmur, Amsal. Salah ini kadang-kadang AMS, saya tulis AMS, mereka salah kali. Mari kita buka bersama-sama. Amsal 1 ayat yang ke-8. Ya. Amsal 1 ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Bareng cepatnya sama saya sama. Udah muncul. Ya, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, tentu dua-duanya itu, ya. Hear my son your father's instruction and forsake not your mother's teaching. Juga pasal 6 ayat yang ke-20. Pasal 6 ayat yang ke-20. Amsal pasal 6 ayat yang ke-20 juga menegaskan hal yang sama sebenarnya. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya. Dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi tentu ayah dan ibu, ya, ini termasuk di dalam mendidik akan anak-anak kita. Tetapi di sini Paulus menegaskan pertama-tama Bapa sebagai ayah, sebagai orang yang paling bertanggung jawab. Maka kita melihat perintahnya di sini. Ya, pertama secara positif terlebih dahulu. Didiklah, yang negatifnya nanti belakangan. Ya, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, itu secara negatifnya, janganlah, tetapi kita fokus kepada yang positif terlebih dahulu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat. Ya, bring them up in the training or in the discipline and instruction of the Lord. Ya. Ya. Saudara sekalian, sudah kita melihat di sini yang pertama, apa maksudnya perintah ini? Hai anak-anak, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang pertama kita melihat kata didiklah. Ya, didiklah, kata didiklah di sini dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya itu bring up, adalah sebenarnya kata yang sama dipakai di dalam pasal 5 ayat yang ke-29. Nah, ini kadang-kadang Indonesia istilah-istilahnya bisa confusing, ya. Kita perlu melihat ke dalam bahasa aslinya secara khusus. Ayat 29 mengatakan, sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kata mengasuhnya itu sama dengan kata didiklah mereka di dalam didiklah. Kata mengasuh sama dengan kata mendidik. Ya, di sini artinya mengasuh itu adalah no resist. Kita memberi makan, memberi apa yang dibutuhkan supaya kita no resist our body. Ya, kita merawat, mengasuhnya, memberi makan, menjaganya, olahraga, makanan yang sehat, tidur cukup dan sebagainya. Ya, supaya dia bertumbuh sehat. Itulah perintah yang pertama kepada ayah. Ayah, didiklah mereka, didiklah anak-anakmu. Ya, memastikan mereka memiliki semua yang dibutuhkan oleh anak-anakmu supaya anak-anakmu boleh tumbuh sehat. Tumbuh sehat. Itu no resist dari kata itu. Ya. Memberikan semua yang dibutuhkan anak supaya dia tumbuh sehat. Tentu termasuk berarti makanan, termasuk pakaian, termasuk tempat tinggal. Ya, itu termasuk tanggung jawab daripada
ayah dan ibu terutama ditempatkan kepada ayah. Tetapi yang menarik di sini penekanan waktu Tuhan mengatakan di sini, berikan segala sesuatu yang mereka butuhkan, terus mereka tumbuh sehat. Penekanannya bukan pada makanan, pada tempat tinggal, tempat pakaian. Saya percaya termasuk itu. Nourisis memberi gizi pada tubuh kita, pada anak-anak kita. Tetapi penekanannya adalah pada ajaran dan nasihat. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sekali lagi, ajaran itu adalah disiplin. Mungkin boleh dimunculkan kalau ada ESV-nya, Efesus 6 ayat yang keempat. Ya, ajaran adalah disiplin dan nasihat adalah instruction. Ya, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Nah, kata disiplin atau ajaran ini sesuatu yang penting ya bagi kita sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke dalam melihat apa artinya ajaran atau disiplin yang diajarkan di sini, kita perlu mengerti, memperhatikan penekanan di sini bahwa kebutuhan fisik itu tentu perlu. Orang tua, terutama ayah, kita tentu dari kecil ya membesarkan anak, kita tahu tidak mudah, membutuhkan segala hal yang diperlukan. Ya, jadi banyak orang tua, banyak suami istri yang tidak mau punya anak karena berat, karena susah. Tapi kita bersyukur di gereja ini banyak semua mau punya anak, ya didorong. Kalau tidak mau didorong juga. Ini perintah Tuhan, punya anak, beranak cucu bertambah banyak. Ada yang punya anak cukup banyak. Kita bersyukur itu semua tidak mudah sebenarnya. Penekanannya bukan hanya kebutuhan fisik, itu juga tidak mudah, tetapi ditekankan di sini kepada ajaran, disiplin, dan nasihat. Artinya adalah kebutuhan fisik itu perlu, kita perlu memberikan apa yang mereka perlukan untuk bertumbuh, untuk sehat, sekolah, dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak mendidik mereka di dalam disiplin dan instruction, saya pakai istilah itu ya, mengikuti bahasa Inggrisnya, dalam disiplin and instruction, maka kita orang tua belum menjalankan apa yang paling penting. Meskipun kita memberikan mereka makan, memberikan mereka segala hal yang baik, pakaian yang bagus, rumah yang bagus, itu memang tidak mudah, kita tahu. Tetapi kalau hanya berhenti sampai di situ, itu kita belum menjalankan apa yang Tuhan mau. Tuhan menekankan kita memang nourish your children, didiklah mereka, tetapi didiklah di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini penting sekali ya, bukan kadang-kadang kita sebagai orang tua sudah terlalu sibuk dan merasa tidak gampang. Ini semua sekali lagi ditebus di dalam Kristus. Ketika kita mengerti, sekali lagi saya tadi sudah katakan, ini semua adalah relasi yang sudah broken, sudah rusak. Anak-anak tidak taat kepada orang tua juga tidak mendidik, tidak mengasihi akan anak-anaknya, tidak membangun mereka di dalam ajaran dan nasihat, disiplin dan instruction of the Lord. Tetapi di dalam Kristus sekarang boleh diperbaiki, diperbaharui, mendapat kekuatan di dalam Tuhan. Biarlah orang tua sekarang, ayah-ayah terutama, biarlah kita boleh memperhatikan apa yang firman Tuhan perhatikan, yang firman Tuhan perintahkan kepada kita. Kita bukan hanya memberi mereka makan, memberi mereka sekolah, memberi mereka pakaian, memberi mereka rumah, tetapi kita harus mendidik mereka di dalam disiplin and instruction of the Lord. Itu tugas yang Tuhan berikan kepada orang tua. Ini bukan tugas guru sekolah minggu di gereja ini, bukan. Memang guru sekolah minggu mengajar, mengasihi, mendidik mereka, tetapi mereka hanya seminggu 2 jam. Seminggu 2 jam. Sedangkan sisanya di rumah kalau anak-anak kecil. Sebagian kalau sudah sekolah mungkin 6 jam, 6,5 jam di sekolah, sisanya juga di rumah bersama-sama dengan engkau, bapak dan ibu, ayah dan ibu. Didiklah mereka, jangan kita pikir memberikan mereka segala mainan, segala ini perlu, sudah cukup. Tidak cukup, bahkan belum mengerjakan apa yang paling penting. Kalau kita tidak mendidik mereka di dalam discipline and instruction of the Lord.
Ini kadang-kadang kita jadi salah prioritas gitu. Kita terus memikirkan kebutuhan fisik, tentu perlu, itu perlu. Tetapi anak-anak tuh kadang-kadang perlu hanya hal-hal yang sederhana. Hal-hal sederhana, kebutuhan fisik perlu ada, ya kita banyak disupport lah di sini juga. Tapi hanya perlu hal-hal yang sederhana. Anak-anak remaja mulai mau yang agak mahal, maunya begini banyak. Tapi kalau ada anak-anak kecil, sederhana. Saya teringat sekali waktu kecil, itu sampai sekarang kalau saya pulang, belum lama juga ngobrol lagi dengan koko saya, dengan cici saya. Kita waktu kecil tuh ingat banget. Dari kecil, waktu kecil itu kita keluarga sangat sederhana, ya tetapi kita rasa nggak susah. Kita rasanya ingat-ingat tuh senang. Kita senang. Ingatnya apa ya? Salah satu yang paling kita ingat adalah setiap pagi kita semua sudah sekolah waktu itu. Kalau tidak salah adik saya belum sekolah. Saya mungkin, itu kan karena beda 2 tahun, saya mungkin kelas 1 SD atau TK, setiap pagi itu sekolah bangun pagi, semua dibangunkan oleh mama saya, dan kemudian setelah mandi, semua duduk, sudah rapi, rambutnya disisir, sudah pakai, seragam, duduk di meja, di bangku kecil, duduk bertiga. Mama saya ambil nasi yang sudah dimasak, masih ngepul, nasi putih. Dikasih apa? Dikasih minyak babi. Cuyu. Minyaknya gitu ya. Pork oil, ya, pork oil. Dikasih minyak babi, disiram minyak babi gitu, dikasih mecin sedikit. Mecin MSG. Kasih MSG sedikit, terus kasih kecap asin apa, cap angsa atau apa, lupa. Kasih kecap asin. Nasi putih ngepul, kasih minyak babi, kasih mecin sedikit, kasih kecap asin sedikit. Sudah gitu, diaduk sama mama saya. Gampang kan? Gampang sekali. Ya, very simple. Tapi kita duduk, mama saya suap, terus nggak berhenti dia, nggak berhenti. Ini sudah ini udah habis. Ya sudah habis, lagi, habis. 1 piring mentung, habis, tambah lagi 1 piring lagi. Wah, kita sampai sekarang kita masih ingat, wah itu sangat masa-masa indah. Ya, itu masa-masa menyenangkan. Kita rasa enak banget makannya. Ya, yang gitu, kita rasa enak. Kita bukan lihat-lihat sedih banget, kasihan banget ya. Nggak ada sayur, nggak ada ikan, nggak ada ayam, boro-boro ayam. Ayam setahun sekali kita makan, ayam setahun sekali. Iya. Apalagi lobster, salmon, wagyu beef, nggak pernah. Ya boleh lah, kalau sudah ada uang boleh lah kasih wagyu beef. Tapi it's not necessary. Ya, bukan hal-hal kayak gitu. Kita lihat senang. Ya. Belajar masak penting itu ya. Belajar masak penting. Ibu-ibu yang jago masak tuh hal-hal yang simple. Mama saya termasuk, saya rasa jago masak dia. Hal-hal very simple. Tapi kalau dimasaknya enak, jadi enak. Ya, makan tahu enak, ya, enak sekali. Dicah gimana? Kalau yang orang nggak bisa masak, barang-barang bagus pun jadi nggak enak. Cara masak. Ya, saudara, anak-anak perlu hal-hal yang very simple. Salah satu lagi terakhir, saya ingat kalau saya waktu kecil jarang sekali makan siomay. Itu jarang sekali. Ya, kita kepengen banget makan siomay. Ya, setiap sore bapak naik sepeda bawa siomay datang gitu kan, keliling kan. Mau beli siomay gitu. Wah, jarang sekali, nggak ada duit. Tapi kadang-kadang ada. Ya mungkin nggak tahu 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Ya, sebulan sekali mungkin dapat duit, uang jajan gitu ya. Boleh beli siomay. Wah, beli siomay. Pak, minta bumbunya banyakan. Wah, kasih bumbu dan sebagainya. Udah selesai makan, wah enak sekali, nikmat. Dipulangin piringnya bapaknya kaget. Ini udah dicuci ya? Bersih banget. Sampai bersih, sampai dijilatin, sampai titik-titik terakhir sampai dijilatin. Gitu. Nginget kayak gitu, nggak sedih. Kita anak-anak tuh happy, senang. Ya, melihat itu, justru rindu. Aduh, kapan ya makan nikmat seperti itu? Sekarang kita makan apapun kita bisa makan. Ya, makan mahal-mahal pun kita bisa makan.
tapi tidak pernah nikmat seperti makan siomay waktu itu. Gak pernah lagi. Ya. Jadi orang tua, biarlah kita jangan mengutamakan hal-hal yang sekunder, mewah-mewah, mahal-mahal. Perlu ada makan pasti, perlu makan yang sehat. Ya. Perlu ada rumah. Rumah juga tidak perlu mewah-mewah, perlu ada rumah sederhana. Tapi biarlah kita mengutamakan seperti firman Tuhan katakan hari ini, utamakan. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka di dalam disiplin and instruction of the Lord. Kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 5-11. Ini kata disiplin berkali-kali. Mungkin hampir, saya tidak sempat itu, mungkin sekitar 10 kali di dalam beberapa ayat ini muncul. Di dalam bahasa Indonesia pakainya berbeda-beda, tapi kalau sudah lihat bahasa Inggrisnya, terus kata muncul disiplin itu muncul berkali-kali. Indonesia pakai istilah menghajar, mendidik, ganjaran beda-beda tuh. Ya, tetapi semua sebenarnya katanya sama. Di dalam bahasa Yunani adalah paideia, disiplin, paideia, ya, dari kata paideia. Kita lihat Indonesianya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Nah itu, the discipline of the Lord. Saudara melihat Inggrisnya ya. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Inilah didikan Tuhan. Karena Tuhan menghajar, sebenarnya disiplin juga kata yang dipakai. For the Lord disciplines the one he loves. Karena Tuhan Indonesia tadi didik, jadi menghajar, jadi beda-beda, bingung. Ya, sebenarnya katanya sama, meskipun memang disiplin ada unsur mendidik, ada unsur memang menghukum, ada unsur hukumannya kalau salah dan sebagainya, begitu ya. Jadi Indonesia pakai berbeda-beda. Ya, sekali lagi, jangan anggap enteng didikan Tuhan, disiplin, dan jangan putus asa bila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mendisiplin, menghajar orang yang dikasihnya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Itu balik sebelumnya balik. Apa menyesah itu apa diterjemahkannya? Chastises. Ya, itu ada hukumannya memang. Itu beda. Next. Ayat 7. Jika kamu menanggung ganjaran disiplin, sekali lagi, it is for discipline that you have to endure. Jika kamu harus menanggung disiplin, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak didisiplin oleh ayahnya? Tapi jika kamu bebas dari disiplin yang harus kamu derita setiap orang, maka kamu bukan anak tetapi anak-anak gampang. Illegitimate children. If you are not being disciplined by your father, you are as illegitimate children. Ya, karena anak justru harus didisiplin oleh orang tua. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh disiplin. Again, ya, kata yang sama dipakai di situ. Kita beroleh disiplin dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik disiplin kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mendisiplin kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Next. Memang tiap-tiap disiplin, ya, for the moment, all discipline seem painful. Tiap-tiap disiplin pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Train by it. Ya. Mendisiplin anak-anak kita. Ini tugas yang sangat penting. Mendidik mereka di dalam kebenaran yang membentuk hati, membentuk pikiran, membentuk karakter mereka. Bukan hanya memberikan kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik dia berikan yang minimal. Tapi biarlah kita memfokuskan kepada
apa yang Tuhan tekankan di sini. Penting sekali ya, kita boleh menekankan apa yang Tuhan tekankan dan tidak menekankan apa yang Tuhan tidak tekankan. Ini penting sekali kita memegang prinsip ini. Dan instruction, kembali kepada, tetapi didiklah mereka di dalam disiplin and instruction of the Lord. Instruction adalah lebih di sini adalah unsur warning. Ya, ada warning di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 boleh dimunculkan sekarang. Ini bicara tentang 1 Korintus 10 ayat 11 bicara tentang kegagalan Israel. Paulus menulis dalam 1 Korintus 10 tentang Israel yang tidak taat kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan menghajar mereka, mendisiplin mereka. Mereka menjadi susah sekali, yang seharusnya hanya singkat saja dari Egypt, dari Mesir keluar ke tanah perjanjian, itu perjalanan yang sangat singkat, tapi karena ketidaktaatan mereka muter 40 tahun putar baru sampai masuk ke tanah perjanjian. Semuanya ini Paulus tulis telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan. Nah, ini instruction, kata yang sama dipakai bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Now these things happen to them as an example, but they were written down for our instruction. Ya, sebagai warning, sebagai instruction on whom the end of the ages has come. Kita mendisiplin mereka, mendidik mereka, memberi peringatan. Jangan sampai engkau melanggar, jangan sampai engkau tidak taat, supaya engkau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka terakhir, saudara sekalian, secara negatifnya di sini, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Do not provoke your children to anger. Ya, anak-anak taat kepada orang tua diperintahkan, bapak-bapak diperintahkan juga. Semua kita adalah anak-anak, orang tua kita semua adalah murid-murid kebenaran. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita semua mau taat kepada Tuhan. Dan bapak-bapak, do not provoke your children to anger. Biarlah kita boleh seperti belajar dari Bapa kita yang di surga. Hai bapak-bapak yang sayang kepada anak-anaknya. Ya, Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Boleh dimunculkan. Mazmur 103 13 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. For He knows our frame. He remembers that we are dust. Sayangilah anak-anak kita dan kenalilah anak-anak kita yang berbeda-beda. Karakternya berbeda-beda. Kita tahu dari kecil mereka beda-beda. Ya, bahkan kembar. Bapak Kian punya anak kembar, karakternya beda sekali. Ya. Mengenali mereka, tahu mengenali mereka. Ada anak-anak yang justru nggak bisa dikerasin. Ada anak-anak yang harus dikasih tahu, dibicarakan. Karena kalau dikerasin, dia makin keras, dia makin melawan. Kita harus melembutkan, bicara baik-baik, ingatkan dia, ya, mengasihi dia. Dia hatinya luluh, dia mau taat. Ada anak-anak harus dikerasin, kalau nggak ngelunjak, kalau nggak besar kepala, kalau enggak tidak mau taat. Justru harus dikerasin. Dia justru taat. Kalau dikerasin. Harus mengerti beda. Yang dikerasin, yang seharusnya dikerasin kita lembutin, ngeluncak. Ya, kacau, tidak bisa taat. Yang harusnya dilembutkan kita keras, makin kacau, hancur dia. Berontak. Itu hanya salah satu contoh dari banyak contoh dalam konteks ini. Saya undang saudara ikut parenting class, ya, parenting class yang kita akan mulai. Ada banyak contoh-contoh karakter-karakter yang kita mau belajar, ya, baik dari kita orang tua dan bagaimana kemudian itu mendidik anak-anak, mulai dari kita sendiri. Karena itu saya undang saudara-saudara semua, baik yang sudah anak-anaknya sudah besar maupun juga anak-anak yang masih kecil atau mereka yang belum punya anak, ya, belajar, ikutlah parenting class. Ini kita sudah lama tidak adakan. Ya, kita adakan dan kita rasa perlu untuk kita boleh belajar bersama-sama. Yang sudah agak senior, yang sudah anak-anak sudah besar, biarlah saudara boleh membagikan pelajaran, mentoring yang lebih mudah.
atau sudah mengakui kesalahan, gitu ya. Sadar, aku harusnya tidak gitu, belajar sekarang, ya. Jadi ada real example, ya, contoh yang nyata. Kita boleh belajar bersama-sama, baik yang muda maupun yang lebih senior, kita boleh bertumbuh bersama-sama. Kenalilah anak-anakmu, sayangilah mereka, ya. Kita boleh mengasihi mereka. Seperti juga Matius pasal yang ke-6, Tuhan mengajar kepada kita. Matius 6 ayat 26, pandanglah burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Next, ayat 32-33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua yang dibutuhkan, pakaian, makanan, sebagainya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua orang juga tahu itu dibutuhkan oleh manusia. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sudah lihat lagi empasisnya, penekanannya, utamanya di mana? Memang kita perlu makan, kita perlu cari pakaian dan sebagainya, perlu hidup, pasti kita perlu. Tetapi penekanannya, but seek first the kingdom of God. Ajar mereka, kasihi mereka, mendidik mereka, dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Anak-anak, ketahuilah, orang tuamu mengasihimu, terutama orang tua yang ada di sini, pasti mengasihi engkau. Ya, mungkin ada kesalahan, ada tidak bijaksana, tapi orang tua juga mau belajar. Orang tua juga mau bertumbuh. Itu ikut parenting class salah satu. Kita mau belajar, kita mau bertumbuh, sehingga kita boleh menjadi orang tua yang lebih bijaksana, orang tua yang menekankan apa yang Tuhan inginkan. Dan anak-anak, tugasmu taat, ya, taat, dengarkanlah akan perintah orang tuamu, dengarkan, tanyalah ke orang tua. Dan karena Tuhan, kalau didisiplin, memang kita bisa tidak suka, kita bisa kesel, ya, tidak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Memang Alkitab tadi Ibrani mengatakan tidak ada disiplin yang enak, ya. Tapi ketahuilah itu justru karena kita mengasihi anak-anak kita mendisiplin anak-anak kita. Dan biasanya anak-anak yang didisiplin, khususnya anak-anak yang masih kecil, juga sebenarnya remaja dan sebagainya, kalau didisiplin karena kesalahannya dan disiplin dengan kasih. Ada seorang yang mengatakan, ketika kita memukul anak dengan rotan, maka biarlah di samping rotan itu ada apel yang disediakan. Ya, karena maksudnya mendisiplin dengan kasih. Ya, dengan kasih, justru karena kasih. Tidak ada orang tua yang tidak mendisiplin anaknya. Kalau engkau tidak didisiplin oleh orang tuamu, berarti engkau bukan anak-anak asli. You are illegitimate children. Seperti Bapa juga mendisiplin kita, membentuk kita melalui segala kesulitan, tantangan. Kalau kita tidak taat, Tuhan mendisiplin kita supaya kita datang kembali kepada Dia. Karena Tuhan menginginkan anak-anak yang percaya, anak-anak yang taat, anak-anak yang bersukacita. Nah, lawan daripada marah atau membangkitkan amarah adalah bersukacita. Tuhan inginkan anak-anak kita, anak-anak yang taat, percaya sungguh-sungguh, dan bersukacita. Sukacita hidup di dalam Tuhan, di dalam kehendak-Nya. Marilah kita, baik sebagai orang tua, sebagai ayah khususnya, dan juga sebagai anak-anak, biarlah kita boleh mentaati firman Tuhan, karena kita tahu semua ini adalah kehendak Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang bukan hanya Tuhan kehendaki, bukan hanya menyenangkan Tuhan, tapi juga adalah sesuatu yang baik bagi kita. Sehingga kita boleh mengalami hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh sukacita di dalam Tuhan, di dalam kehendak-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk
sekali lagi firman-Mu yang sangat praktikal di dalam hidup kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh berbicara kepada anak-anak yang ada di tempat ini, dan juga kepada orang tua, khususnya kepada ayah-ayah yang Tuhan berikan memikul tanggung jawab yang utama di dalam keluarga. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin kami semua. Kami juga masuk dididik selama minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, di dalam parenting class. Kami boleh bertumbuh bersama-sama menjadi orang tua yang berkenan kepada Tuhan dan memiliki bijaksana untuk mendidik anak-anak kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati dan pimpinlah kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.